Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam liputan khusus Natal dan Tahun Baru. Kami akan menyajikan informasi terkait liputan khusus Natal dan juga Tahun Baru 2023-2024. Bersama saya Fenty Novianti dan inilah selengkapnya. Total penumpang gunakan pesawat di Bandara Raden Intan II hingga kemarin mencapai 23.000. Manajemen Bandara Raden Intan II Lampung mendata ada 23.000 orang dari dan keluar Lampung. Data tersebut berasal dari akumulasi masyarakat yang menggunakan moda transportasi pesawat dari 18 Desember 2023 sampai 25 Desember 2023. Ia mengatakan dengan rincian pada 18 Desember tercatat ada 2.800 lebih. Pada 19 Desember tercatat 2.687, pada 20 Desember tercatat ada 3.042, dan 21 Desember 3.072, dan 22 Desember 3.128, dan 23 Desember 3.470, dan 24 Desember 2.718, dan 25 Desember 2.383. Pergerakan pesawat totalnya mencapai 158 pesawat yang terbang dari Lampung ke Jakarta dan sebaliknya. Dengan meningkatnya pergerakan penumpang dan pesawat, manajemen bandara juga sudah menyampaikan kepada maskapai. Ia mengatakan maskapai, ground handling, dan stakeholder lainnya mampu menjaga pelayanan kepada penumpang. Bandara terus berupaya untuk selalu meningkatkan OTP ini. Hal tersebut guna menjaga pelayanan dan operasional di periode peak season ini. Bandara Raden Intan II juga membuka posko terpadu di area Selasar Terminal. Posko terpadu tersebut sebagai wadah koordinasi bagi seluruh stakeholder bandara, antara lain PT Angkasa Pura II selaku operator Bandara Raden Intan II, Otoritas Bandara 1 Maskapai, TNI, Polri, Pemda, Karantina, Bea dan Cukai, serta Imigrasi. Pihaknya memastikan kelancaran pelayanan dan operasional penerbangan dengan menjaga tingkat ketepatan OTP. Untuk Basuki mengatakan personel Bandara Raden Intan II juga memastikan agar titik-titik yang dilalui penumpang pesawat saat di bandara dapat memberikan pelayanan terbaik. Personel disiapkan untuk memastikan pelayanan dan kelancaran mulai dari titik drop off hingga check-in area, security checkpoint, boarding lounge, sampai dengan fasilitas-fasilitas umum. Bandara Raden Intan II juga telah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah PT Paragon Technology and Innovation yang merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods, bidang kosmetik terbesar di Indonesia.
Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, puncak arus kedua libur Nataru diprediksi Jumat dan Sabtu. PT ASDP Indonesia Ferry memperkirakan puncak arus kedua periode Nataru 2023-2024 terjadi pada Jumat 29 Desember 2023 dan Sabtu 30 Desember 2023. Hal itu dikatakan oleh Corporate Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry, Selvi Arifin, pada Rabu 27 Desember 2023. Sebelumnya, puncak arus pertama Nataru terjadi jelang Hari Raya Natal kemarin. Selvi mengatakan manajemen ASDP Indonesia Ferry telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi lonjakan trafik penumpang dan kendaraan pada puncak arus kedua tersebut. Salah satunya dengan edukasi masif pembelian tiket di luar hari penumpang melakukan penyeberangan. Tujuannya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat aktivitas pembelian tiket di lokasi pelabuhan. Lanjutnya, pembelian tiket bisa dilakukan di aplikasi tiket milik PT ASDP Indonesia Ferry, yakni Ferrizi. Berdasarkan laporan PT ASDP Indonesia Ferry, tercatat sebanyak 354 penumpang lebih dan 80.000 unit kendaraan telah meninggalkan Pulau Jawa menuju Sumatera terhitung sejak 18 sampai 25 Desember 2023. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai pada 18 sampai 25 Desember 2023 tercatat 21.000 lebih orang. Untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 70.000 unit. Baiklah Tribuners, kita sudah terhubung ke rekan kami di lapangan, yakni Huri Agusto. Bahwa situasi saat ini di Pelabuhan Bakauheni cenderung lancar dan dari hari sebelumnya masih cenderung landai, dan di mana hari ini sendiri diprediksi sebagai puncak arus lonjakan penumpang dari penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Namun hingga sore ini berdasarkan pantauan kami di Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni, lalu lintas ataupun lalu lalang kendaraan maupun penyeberang pejalan kaki masih terbilang landai, dan berdasarkan data yang kami terima dari PT ASDP, dari pihak ASDP Pelabuhan Bakauheni sendiri mengatakan bahwa pada hari +1 atau hari +1 Natal 26 Desember 2023 hingga Rabu 27 Desember atau hari ini tepat pada pukul 8 pagi tadi, jumlah penyeberang ada dari arah Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa adalah sebanyak 42.715 orang, dan puluhan ribu masyarakat ini terdiri dari 3.267 pejalan kaki dan 39.448 penumpang dalam kendaraan. Dan jumlah kapal yang beroperasi adalah sebanyak 30 unit, sementara untuk jumlah trip adalah 103 perjalanan. Jumlah pejalan kaki ini sendiri pada hari ini 27 Desember 2023 meningkat sekitar 64% dari tahun sebelumnya, sedangkan jumlah kendaraan pribadi meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Namun jumlah tersebut justru menurun dari hari sebelumnya, atau dua data yang kami terima pada 26 Desember 2023, di mana jumlah penumpang pejalan kaki adalah berjumlah 3.614 orang, sementara jumlah penumpang dalam kendaraan berjumlah 43.368 orang, atau turun lebih dari 3.000 orang pada hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara itu untuk penumpang dari kendaraan
sepeda motor ini mengalami peningkatan lebih dari 100%, ya. Di mana peningkatan ini berkisar 152% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 685 motor, sedangkan tahun ini berjumlah 1.726 orang. Namun peningkatan dari tahun sebelumnya itu jika dibandingkan dengan tepat pada hari sebelumnya, jumlah kendaraan sepeda motor yang menyeberang lebih banyak daripada hari ini, yang berjumlah 2.370 unit maksud kami. Sedangkan untuk jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 2.972 unit. Dan untuk kendaraan jenis truk dan juga bus serta mobil pickup juga mengalami penurunan berkisar 24% pada kendaraan jenis pickup maksud kami, dan kendaraan jenis bus turun 9% dan kendaraan jenis truk turun 5% dari hari sebelumnya. Jadi meskipun hari ini diprediksi mengalami lonjakan penumpang di Pelabuhan Bakauheni, namun jumlah pengguna jasa berdasarkan dari data yang kami terima justru menurun dibandingkan hari sebelumnya. Adapun prediksi dari peningkatan lonjakan penumpang ini sendiri baru terjadi pada Rabu ini, 27 Desember 2023 malam hingga Kamis 28 Desember 2023 pagi. Dan berdasarkan pantauan kami di Pelabuhan Bakauheni, dan saat ini terlihat sejumlah kapal bersandar di Pelabuhan Bakauheni, dan kapal-kapal ini hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa. Dan para penyeberang ini hendak menyeberang ke Pulau Jawa, dan bisa dilihat sejumlah penumpang dari arah Pelabuhan Bakauheni mulai berjalan, ya, ini penumpang pejalan kaki mulai berdatangan dan memasuki kapal untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa. Dan diprediksi ini akan terus meningkat hingga besok hari, di mana ini merupakan lonjakan pertama, yang diprediksi lonjakan arus balik pertama di masa Nataru 2023 dan 2024. Adapun lonjakan kedua yang merupakan akhir dari masa Nataru 2023-2024 diprediksi bakal terjadi pada 3 Januari 2024 mendatang. Ya, ini juga dari pengemudi sepeda motor juga mulai terlihat menaiki kapal yang hendak menyeberang ke arah Pulau Jawa. Bisa kita lihat. Baik Huri, berarti lebih banyak pengendara daripada pejalan kakinya seperti itu. Apakah saat ini kondisinya ramai lancar atau bagaimana di pelabuhan? Ya, untuk saat ini pantauan kami masih terbilang ramai lancar, Fendi, dan untuk jumlah pengendara sendiri, jumlah pengemudi sepeda motor khususnya meningkat lebih dari 150% dibandingkan hari sebelumnya, dan juga untuk penumpang pejalan kaki juga meningkat, tapi peningkatan itu lebih tinggi terjadi pada jenis kendaraan pribadi dan juga jenis kendaraan sepeda motor atau kendaraan roda 2. Baik Huri, untuk puncak arus kedua, libur Nataru ini kan akan diprediksi pada Jumat dan Sabtu. Lalu bagaimana PT ASDP Indonesia Ferry itu mengantisipasi hal tersebut? Ya, berdasarkan dari data yang kami terima atau informasi yang kami terima, pihak ASDP sendiri telah menyediakan sejumlah fasilitas seperti menyiapkan gate tambahan di gerbang tambahan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, dan juga untuk antrian bagi sepeda motor yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa, pihak SDP sendiri telah menyiapkan tenda
untuk jika suatu saat terjadi lonjakan penumpang di ruang tunggu ataupun di gerbang yang hendak memasuki kapal. Sementara pihak dari kepolisian sendiri juga telah melakukan sejumlah upaya rekayasa lalu lintas dengan menerapkan 3 skema, ini skema hijau, kuning, dan merah, di mana hal tersebut menunjukkan indikator kemacetan yang akan terjadi. Dan jika suatu saat terjadi crowded atau kemacetan yang parah, maka pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari memberlakukan kantong parkir dan juga melakukan rekayasa lalu lintas lainnya. Rekan Fenty. Baik Ferry, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Masuk jam 8. Ada YouTube Malaysia. Saya
Bella masuk jam 8. Berangkatnya naik bis ya. Kalau naik motor berarti. Ada YouTubers ya.
juga Sewu. Biarlah masuk jam 8. Berangkatnya harus pagi. Ini big ya. Kalau naik motor berarti.
Masih seputar Nataru Tribuners, penumpang di Terminal Rajabasa kembali normal. Manajemen Terminal Tipe A Rajabasa Bandar Lampung mencatat situasi kembali normal. Kepala Terminal Tipe A Rajabasa Bandar Lampung Marsusi mengatakan, penumpang di Terminal Rajabasa kembali seperti biasa sekitar 200 orang saja. Ia mengatakan penumpang mengalaminya meningkat pada 22 sampai 23 Desember 2023. Pihaknya juga membuka posko dari 19 Desember dan puncak arus balik pada H+2 tahun baru. Saat ditanya apakah ada armada tambahan H-1 Natal, Marsusi mengatakan tidak ada penambahan armada di terminal. Marsusi juga mengatakan pihaknya Terminal Rajabasa saat ini dalam keadaan aman dan tidak terjadi kegiatan yang menonjol. Sementara itu, Tatang, salah satu penumpang di Terminal Rajabasa, mengatakan dirinya merasa nyaman ketika datang ke Terminal Rajabasa. Ia mengatakan pihaknya sejauh ini mencatat bahwa masih normal saja, tidak ada lonjakan yang signifikan. Untuk penumpang arus balik Natal tahun ini di 2 hari terakhir sampai saat ini masih landai. Kita lihat dari pagi bis yang masuk itu belum seberapa jumlah penumpang, tapi tetap kita antisipasi sampai tanggal 28 karena 27-28 itu udah arus mudik arus balik ya Pak ya? Iya. Puncaknya ya Pak ya? Iya, arus mudik puncaknya untuk angkutan Natal. Boleh. Kayak juga nanti di tanggal 29-30 itu sudah angkutan mudik untuk yang tahun barunya. Jadi kita tetap antisipasi. Untuk penumpang rata-rata per hari itu yang masuk maupun yang berangkat itu kita 800 per hari ini. Untuk hari ini sendiri sampai saat ini masih sekitar 200-an. 200-an. Kalau dibandingkannya H+1 kemarin belum kelihatan karena data kita per 24 jam. Nanti besok pagi baru kita rekap. Kalau kemarin boleh tahu Pak berapa banyak Pak penumpang? Kemarin sekitar hampir 600. 600. Hampir 600. Jadi sampai 200. bisa kemungkinan ini akan melonjak Pak? Kalau perkiraan kita naik sekitar 15% nanti untuk hari ini. Biasa. Masuk di angka 700. Kurang lebih ya Pak ya? Iya, kurang lebih 700. Kalau yang datang itu rata-rata pagi. Kebanyakan dari arah Bakau. Tapi kalau untuk sama sore hari yang akan melanjutkan perjalanan ke Bakau, yang dari Kota Agung, Bukit itu yang banyak. Biasa, angkutan hari-hari biasa. Kalau H+2 ini diperkirakan meningkat ke 15% dari hari kemarin, dari H+1 kemarin.
Untuk penumpang arus balik Natal tahun ini di 2 hari terakhir, sampai saat ini masih landai. Kita lihat dari pagi, bis-bis yang masuk itu belum seberapa jumlah penumpang, tapi tetap kita antisipasi sampai tanggal 28, karena 27 28 itu udah harus mudik, Harus balik ya Pak ya? Iya. Puncaknya ya Pak ya? Iya, harus mudik puncaknya untuk angkutan Natal. Boleh. Terkait juga nanti di tanggal 29 30 itu sudah angkutan mudik untuk yang tahun barunya, jadi kita tetap antisipasi. Untuk penumpang rata-rata per hari itu yang masuk maupun yang berangkat itu kita 800 per harinya. Untuk hari ini sendiri sampai saat ini pasti sekitar 200-an. 200-an. Kalau dibandingkannya H+1 kemarin belum kelihatan, karena data kita per 24 jam. Nanti besok pagi baru kita rekap. Kalau kemarin boleh tahu Pak berapa banyak Pak penumpang? Kemarin sekitar hampir 600. 600. Hampir 600. Jadi sampai 200. bisa kemungkinan ini akan melonjak Pak? Kalau perkiraan kita naik sekitar 15% nanti untuk hari ini. Biasa. Masuk di angka 700-an. Kurang lebih ya Pak ya? Iya, kurang lebih 700. Kalau yang datang itu rata-rata pagi. Kebanyakan dari arah Bakau. Tapi kalau untuk sama sore hari akan melanjutkan perjalanan ke Bakau. Yang dari Kota Agung, Mumi, itu yang banyak. Biasa, angkutan hari-hari biasa. Kalau H+2 ini diperkirakan meningkat ke 15% dari hari kemarin, dari H+1 kemarin. Arus mudik Nataru 2023 di Terminal Raja Basa meningkat dari tahun lalu. Kepadatan arus mudik Natal dan Tahun Baru Nataru 2023 di Arus mudik Nataru 2023 di Terminal Raja Basa meningkat dari tahun lalu. Kepadatan arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023-2024 di Terminal Raja Basa Bandar Lampung meningkat dari tahun sebelumnya pada Sabtu 23 Desember 2023 kemarin. Peningkatan arus kendaraan ini sesuai dengan prediksi bahwa puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru yang terjadi pada 22 hingga 23 Desember 2023. Kepala Terminal Tipe A Raja Basa, Marsusi, mengatakan arus kendaraan di Terminal Raja Basa pada 2 hari belakangan jauh meningkat dibanding hari-hari sebelumnya. Marsusi menjelaskan jika dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatan arus kendaraan di Terminal Raja Basa terbilang meningkat drastis. Namun, kata dia, peningkatan jumlah penumpang cenderung sedikit di kisaran 15 hingga 20%. Diketahui perbandingan jumlah kedatangan bus akap di Terminal Raja Basa pada 2022 dan 2023 sendiri terbilang landai.
Sementara jumlah kendaraan bus justru meningkat drastis hingga 900%, sedangkan penumpang meningkat 32%. Marsusi menjelaskan arus kendaraan yang datang sendiri didominasi oleh bus dari Bakauheni yang membawa pulang penumpang dari Pulau Jawa. Marsusi pun mengatakan pihaknya sendiri menyiapkan sebanyak 75 armada bus antar kota dalam provinsi untuk menghadapi puncak arus mudik Nataru kali ini. Untuk penumpang arus balik Natal tahun ini di 2 hari terakhir sampai saat ini masih landai. Kita lihat dari pagi bis-bis yang masuk itu belum seberapa jumlah penumpang, tapi tetap kita antisipasi sampai tanggal 28 karena 27-28 itu udah arus mudik Arus balik ya Pak ya? Puncaknya ya Pak ya? Iya, arus mudik puncaknya untuk angkutan Natal. Boleh. Terkait juga nanti di tanggal 29-30 itu sudah angkutan mudik untuk yang tahun barunya. Jadi kita dapat antisipasi. Untuk penumpang rata-rata per hari itu yang masuk maupun yang berangkat itu kita 800 per harinya. Untuk hari ini sendiri sampai saat ini masih sekitar 200-an. 200-an. Kalau dibandingkannya H+1 kemarin belum kelihatan karena data kita per 24 jam. Nanti besok pagi baru kita rekap. Kalau kemarin boleh tahu Pak berapa banyak Pak penumpang? Kemarin sekitar hampir 600. 600. Sampai 600. Jadi sampai 200. bisa kemungkinan ini akan melonjak Pak? Kalau perkiraan kita naik sekitar 15% untuk hari ini. Biasa. Masuk di angka 700. Kurang lebih ya Pak ya? Iya, kurang lebih 700. Kalau yang datang itu rata-rata pagi. Kebanyakan dari arah Bakau. Tapi kalau untuk sama sore hari akan melanjutkan perjalanan ke Bakau. Yang dari Kota Agung, Bumi, itu yang banyak. Biasa, angkutan hari-hari biasa. Kalau H+2 ini diperkirakan meningkat ke 15% dari hari kemarin, dari H+1 kemarin.
Baiklah Tribuners, itulah tadi liputan khusus Natal dan Tahun Baru bersama dengan saya Fenty Novianti. Ikuti terus update liputan khusus Nataru hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Selamat malam dan sampai jumpa.